Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Irfan Jaisasmita. Kali ini saya akan membuat tutorial yang sangat mendasar sekali ya dan sederhana. Mungkin alasan saya membuat tutorial ini adalah karena sesuatu yang sangat mendasar itu jika tidak kita atau kita langkahi ya, seperti halnya kita anak tangga yang kita langkahi, maka dia akan menjadi penghalang cukup mengganggu juga ya. Jadi ada beberapa orang di sana ya, hal-hal terkecil juga bisa dapat mengganggu ya. Di sini saya akan membuat tutorial mengenai copy dan paste ya, copy paste ya, sangat sederhana sekali. Langsung aja kita mulai. Di sini saya akan menggunakan tombol Ctrl ya, atau kontrol C ya, kontrol C, lalu saya kontrol V ya, lalu saya geser, maka ini yang terjadi ya, dia akan menduplikasi sesuai dengan tempat di mana objek itu berada. Lain halnya jika kita kontrol C lalu kita geser objek lalu kita kontrol V, maka ini yang terjadi ya, kita dapat melihat sesuatu yang sesungguhnya terjadi ya, begitu. Itu cara pertama ya. Cara kedua adalah menggunakan duplikat atau shift D. Ketika saya shift D, maka hasil duplikatnya atau kopinya itu dia mengikuti kursor kita ya, mouse kursor ya. Kalau saya ketik Z pada keyboard, maka dia akan mengikuti sumbu Z ya, jadi nggak bisa kemana-mana kecuali sumbu Z. Begitu juga sumbu X, maka dia akan mengikuti sumbu X, sejalur sumbu X. Begitu juga sumbu Y ya, seperti itu ya. Jadi kita bisa secara linear ya, mau taruh di mana ya, seperti itu ya. Tadi cara ketiga adalah sebelum ke cara yang ketiga, hal ini ingin saya lakukan di edit mode ya. Ketika kita edit mode ya, atau kita tap pada keyboard ya, ketika saya Ctrl C, Ctrl V, sebentar ya, ini saya Ctrl C, Ctrl V, Shift D, maaf, Shift D. Jadi ini kalau saya Ctrl V, dia nggak mengcopy ya, walaupun saya udah pencet L ya untuk memilih semuanya nih, seleksi yang di sini. Saya Ctrl C, Ctrl V, dia nggak akan mengcopy ya. Di sini kita menggunakan Shift D ya, Shift D. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu kita balik lagi ke object mode ya, atau kita ketik tab pada keyboard ya. Di sini dia akan diperlakukan sebagai satu objek ya. Nah, jika ini saya adakan perubahan misalnya ya, saya ke sini ya, dan saya mengganti warna misalnya di atasnya, saya ganti warna, saya klik new, saya ganti warna. Nah, ini bisa terjadi berubah ya, ini kadang-kadang berubah. Kalau nanti saya ini lagi, saya ganti warna lagi, nah dia kadang-kadang suka berubah nih, ngikuti ya, dia ngikutin, tapi nggak semua ngikutin ya. Jika saya ganti warna secara detail, saya buat lagi warnanya, sini saya kasih warna biru ya, lalu saya assign pada bagian ini ya. Nah, yang itu nggak mengikuti, dia nggak mengikuti ya, tapi secara umum dia mengikuti gitu ya. Misalnya objek ini saya tab, lalu saya, ini juga berlaku juga di ini ya, di
object mode ya. Ini saya rubah warnanya. Oh enggak, dia berubah malah ininya nih. Nah ini saya nggak tahu nih penjelasannya ya. Terus terang aja kalau saya nggak tahu, saya ngomong ya. Dia berubah tapi yang ini nggak berubah. Kalau saya klik ini, tuh baru dia berubah. Jadi dua ya. Ketika dia di edit mode ya, saya shift D ya. Lalu saya rubah warnanya, maka secara keseluruhan dia berubah tuh ya. Tapi kalau secara ininya, saya per detail ya, saya buat detail lagi, saya buat di sisi ini, saya buat warna, bentar ini masih berubah ya, saya buat warna baru ya, misalnya kuning. Lalu saya assign. Nah ini nggak berubah yang ini ya, dia bergerak satu kesatuan. Tapi jika ini ya, saya shift D ya, lalu saya berubah warnanya secara keseluruhan, hanya ini aja yang berubah ya. Object mode. Kalau di edit mode, sekali lagi saya shift D, saya berubah warnanya, maka dua-duanya berubah ya. Oke, saya hapus saja biar kita nggak terlalu pusing. Shift A, cube. Nah itu ya. Nah tapi jika kita menggunakan ini, tadi dia bergerak secara satu kesatuan ya. Nah ini yang lebih menurut saya lebih berguna ya. Kita cara ketiga ya, kita menggunakan Alt D. Alt D ini seperti bisa Z juga ya, bisa Y juga ya. Nah ini jika saya rubah warnanya, akan berdua berubah. Bahkan di object mode ya, jika saya secara detail ya, saya buat warna baru ya, misalnya hijau, lalu saya assign, maka atas juga berubah dia. Bahkan bukan hanya sebatas warna ya, jika saya memanipulasi objek ini, dia akan ikut, tapi dia tidak bergerak bergerak ini ya, bergerak secara individu ya. Dia tidak bergerak secara bersamaan ya, jadi dia individu tuh. Kalau saya bawa ke sana, tuh dia tetap nggak masalah. Lain halnya sama yang tadi ya, cube ya. Kalau saya shift D, kalau saya di tab ya, lalu saya shift D, lalu saya keluar ke object mode, maka dia bergerak secara bersamaan. Jadi dia dianggapnya sebagai satu objek, kecuali kalau dia saya separate ya, baru bisa. Nah itu ada di tutorial saya yang lain ya, menjoin dan separate object, bisa dilihat. Jadi seperti itu ya. Jadi sekian dari saya Irfan Jaya Sasmita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.